Tak perlu melihat, cukup dengarkan dan biarkan imajinasimu melihat sisanya. Setelah pertarungan sengit melawan Mad Head berakhir, Elma memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Tubuhnya telah mencapai batas kemampuan setelah bertahan dari serangan brutal monster tersebut. Gotan yang diharapkan kembali dalam waktu sekitar 3 menit, ternyata membutuhkan lebih dari 5 menit untuk datang membantu. Keterlambatan itu terjadi karena Tail mengalami kesulitan ketika menggunakan kemampuan penyembuhan untuk memulihkan Gotan. Mad Head sendiri masih berada dalam kondisi lumpuh. Secara normal, kelumpuhan tersebut dapat pulih dalam waktu sekitar 3 menit, tetapi hal itu berlaku ketika kondisi kesehatannya berada pada tingkat penuh. Karena tubuh Mad Head telah mengalami kerusakan besar, ketahanannya terhadap kondisi abnormal menjadi lebih rendah sehingga kelumpuhan berlangsung lebih lama. Keadaan tersebut memberi Elma kesempatan untuk terus bertahan sampai Gutan kembali. Elma juga merasa lega karena Gutan memilih menyelamatkan mereka daripada melarikan diri. Gotan sangat terkejut melihat kemampuan Elma. Ia sebelumnya hampir terbunuh oleh serangan Mad Head, sehingga sulit baginya memahami bagaimana seorang petualang peringkat F dapat bertahan begitu lama menghadapi monster yang bahkan hampir merenggut nyawanya. Elma memang sudah hampir kehabisan tenaga ketika Gotan tiba, tetapi bantuan tersebut berhasil menyelamatkan keadaan. Setelah semuanya berakhir, Gotan menunjukkan sisi yang berbeda dari sikap kerasnya sebelumnya. Ia menundukkan kepala dan mengakui bahwa dirinya telah gagal menjalankan tugas sebagai pengawas persekutuan petualang. Ia telah mengabaikan peringatan Elma karena terlalu keras kepala dan tidak ingin mengubah keputusan setelah ditentang oleh seorang petualang yang lebih muda. Akibatnya, keselamatan seluruh kelompok hampir terancam. Gotan bahkan berniat mengundurkan diri setelah misi selesai karena merasa tidak pantas lagi menjadi pengawas. Namun, Elma tidak menganggap seluruh kesalahan itu sebagai tanggung jawab Gotan seorang. Menurutnya, sistem persekutuan petualang juga memiliki kelemahan. Informasi mengenai monster tidak disampaikan dengan baik, sedangkan para petualang yang ditunjuk sebagai pengawas tampaknya tidak memperoleh pelatihan yang cukup untuk memimpin kelompok dan mengatur keselamatan anggotanya. Pekerjaan tersebut memang sulit karena para petualang pada dasarnya adalah orang-orang yang keras kepala dan terbiasa bertindak menurut kehendak sendiri. Seorang pengawas membutuhkan wibawa agar dapat mengendalikan mereka. Sikap Gotan yang keras pada awalnya kemungkinan besar berasal dari keinginannya mempertahankan wibawa tersebut. Meskipun wajahnya menakutkan dan sifatnya keras kepala, kesediaannya mengakui kesalahan menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya merupakan orang yang jujur dan bertanggung jawab. Elma kemudian berusaha membuat Gotan memahami bahwa kegagalan tidak seharusnya menjadi alasan untuk meninggalkan tugas. Justru karena telah mengalami kegagalan, Gotan memiliki pengalaman yang dapat digunakan untuk menjadi pengawas yang lebih baik. Jika ia mengundurkan diri, posisi tersebut akan diberikan kepada orang lain yang mungkin belum pernah mengalami situasi serupa dan tidak memahami kesalahan yang harus dihindari. Gotan akhirnya menerima pemikiran tersebut dan memutuskan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Setelah persoalan itu selesai, perhatian mereka beralih kepada tubuh Mad Head. Tubuh monster tersebut mulai larut menjadi mana dan meninggalkan sebuah batu sihir berwarna kecoklatan. Batu sihir itu memiliki tingkat 40 dan menjadi hak Elma karena ia merupakan orang yang mengalahkan Mad Head. Nilainya diperkirakan sangat tinggi dan menjadi hadiah tambahan yang pantas diterima setelah pertarungan berat tersebut. Di antara sisa-sisa tubuh Mad Head juga terdapat sebuah perisai merah tua dengan ukiran wajah iblis. Benda itu merupakan barang jarahan dari monster langka. Karena monster langka memiliki kemungkinan lebih besar menghasilkan barang berkualitas tinggi, Gotan langsung menyadari bahwa perisai tersebut kemungkinan bernilai besar. Meskipun jelas menginginkannya, ia tetap mengakui bahwa perisai tersebut merupakan hak Elma. Elma kemudian menggunakan kemampuan dari kelasnya untuk mengidentifikasi benda tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perisai itu bernama perisai iblis gila dengan tingkat yang disarankan 4. Perisai tersebut memberikan tambahan pertahanan sebesar 25 dan memiliki nilai pasar 3 juta keping emas. Jika dijual kepada persekutuan petualang atau toko, Elma memperkirakan dirinya masih dapat memperoleh sekitar 1,5 juta keping emas.
Perisai itu juga memiliki kemampuan khusus yang memberikan tambahan kekuatan serangan sebesar 8 terhadap lawan yang sama setelah pengguna berhasil menahan serangan lawan menggunakan perisai tersebut. Dengan pertahanan setinggi itu, Elma memperkirakan perisai tersebut mampu menahan serangan musuh yang berada pada tingkat yang sama dengannya. Namun, Elma juga memahami keterbatasannya. Pembalikan benteng miliknya membutuhkan serangan yang mengenai zirah sebagai syarat pengaktifan. Karena itu, penggunaan perisai untuk menahan serangan secara langsung dapat mengganggu cara kerja kemampuan tersebut. Selain itu, perisai dengan tingkat yang disarankan 40 kemungkinan cukup berat dan dapat menghambat gerakannya untuk sementara. Meski begitu, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan tingkatnya seiring perkembangan. Nilai 3 juta keping emas membuat Gotan sulit menyembunyikan rasa menyesalnya karena bukan dirinya yang mendapatkan perisai tersebut. Setelah itu, Elma kembali mengingat tujuan utamanya, yaitu kenaikan peringkat. Gotan langsung memberikan dukungan penuh dan berjanji akan memastikan Elma dinaikkan menjadi petualang peringkat E. Menurutnya, menolak kenaikan peringkat Elma justru akan merugikan persekutuan petualang setelah melihat kemampuan yang telah ditunjukkannya. Sebelumnya, persekutuan memang sempat meminta Gotan mengawasi Elma karena mencurigai adanya kecurangan. Namun, setelah menyaksikan sendiri pertarungannya, Gotan menyadari bahwa kecurigaan tersebut sama sekali tidak berdasar. Elma telah membuktikan kemampuannya secara langsung dengan mengalahkan monster dalam jumlah besar sekaligus menumbangkan Mad Head. Tidak lama kemudian, Tail datang dan meminta agar kenaikan peringkatnya juga dipertimbangkan. Ia memang berhasil menggunakan kemampuan penyembuhan untuk membantu Gotan pulih, tetapi Gotan tetap menolak permintaan tersebut. Selama pertarungan, Tail sempat membeku karena ketakutan dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Bagi Gotan, kelemahan tersebut sangat berbahaya bagi seorang petualang yang ingin memasuki ruang bawah tanah. Seorang petualang dapat menghadapi situasi serupa kapan saja di dalam ruang bawah tanah. Jika Tail kembali kehilangan kemampuan bergerak ketika berada dalam bahaya, akibatnya tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh kelompok. Karena itu, kemampuan penyembuhan yang dimilikinya belum cukup untuk memenuhi syarat kenaikan peringkat. Tail akhirnya menerima keputusan tersebut dengan kecewa. Ia memahami bahwa kontribusinya dalam menyembuhkan Gotan memang penting, tetapi seorang petualang juga harus mampu bertindak ketika menghadapi bahaya. Sementara itu, Elma memperoleh pengakuan atas kemampuannya batu sihir tingkat 40 serta perisai iblis gila bernilai tinggi setelah berhasil menyelesaikan pertarungan melawan Mad Head. Setelah kembali ke persekutuan petualang, Elma menerima pembayaran atas serangan besar yang baru saja diselesaikannya. Misi tersebut ternyata memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakannya. Hadiah dasar karena berpartisipasi dalam serangan besar mencapai 30.000 keping emas, sedangkan kontribusi pribadi Elma dihargai 100.000 keping emas. Di luar itu, ia juga memperoleh pembayaran dari batu-batu sihir monster yang berhasil dikalahkannya. 10 batu sihir milik para hantu mayat hidup dihargai 200.000 keping emas. Dengan demikian, hadiah dari serangan besar beserta 10 batu sihir tersebut mencapai 330.000 keping emas. Jumlah itu saja sudah membuat Elma puas. Tetapi keuntungan terbesar masih belum diperhitungkan. Batu sihir milik Mad Head ternyata bernilai 600.000 keping emas. Dengan tambahan tersebut, keseluruhan uang yang diperoleh Elma dari misi itu hampir mencapai 1 juta keping emas. Jika nilai perisai iblis gila yang diperolehnya dari Mad Head turut dimasukkan, total keuntungan yang didapatkan Elma dari rangkaian kejadian tersebut mendekati 4 juta keping emas. Meskipun dirinya sempat terseret ke dalam kejadian yang merepotkan dan hampir kehilangan nyawa, hasil akhirnya memberikan kompensasi yang sangat besar. Para petualang lain yang berada di dalam persekutuan juga memperhatikan jumlah uang yang diterimanya dengan tatapan iri. Elma sebenarnya dapat menitipkan uang tersebut di persekutuan petualang, tetapi ia tidak berniat terus tinggal di Rondal. Karena memiliki tas sihir, seluruh uang tersebut dapat disimpan dengan mudah tanpa perlu membawa kantong-kantong emas secara langsung. Setelah urusan pembayaran selesai, Elma kembali mengingat tujuan utamanya datang ke persekutuan petualang. Ia ingin mendapatkan kenaikan peringkat menjadi petualang peringkat E. Peringkat tersebut akan memberinya izin untuk memasuki ruang bawah tanah.
Setelah memperoleh akses itu, Elma dapat mengumpulkan berbagai pencapaian sambil meningkatkan tingkatnya, sehingga peringkatnya dapat meningkat kembali secara alami. Namun, permintaan tersebut langsung menimbulkan keraguan dari petugas penerimaan. Para pegawai persekutuan masih sulit mempercayai bahwa Elma benar-benar mampu mengalahkan gerombolan hantu mayat hidup dan menumbangkan Mad Hat yang telah mengalami mutasi. Kecurigaan terhadap Elma memang sudah muncul sebelumnya karena ia membawa pulang batu-batu sihir dengan tingkat yang dianggap terlalu tinggi untuk seorang petualang peringkat F. Para petualang lain pun mempertanyakan kemampuan Elma. Kelas yang dimilikinya adalah Ksatria Berat, sebuah kelas yang dikenal terutama karena kemampuan pertahanannya. Bagi mereka, kelas semacam itu seharusnya tidak mampu mengalahkan monster dalam jumlah besar dengan begitu cepat. Elma memahami mengapa mereka berpikir demikian. Dalam permainan dunia sihir, Ksatria Berat memang memiliki karakteristik yang sangat cocok untuk menghadapi gerombolan monster dengan tingkat lebih rendah. Penggunanya dapat mengenakan zirah berat, menerobos barisan musuh, berdiri di tengah kepungan, lalu terus menggunakan kemampuan pembalikan benteng. Selama serangan musuh mengenai zirah dan pertahanannya cukup tinggi, kemampuan tersebut dapat mengubah serangan lawan menjadi kesempatan untuk melakukan serangan balik. Karena mekanisme tersebut, Ksatria Berat pernah mendapat julukan sebagai pemburu monster kecil yang dianggap kurang berguna. Julukan itu muncul karena kelas tersebut sangat efektif ketika menghadapi banyak musuh yang lebih lemah, tetapi memiliki keterbatasan besar ketika berhadapan dengan monster yang tingkatnya semakin tinggi. Dalam dunia sihir, pengalaman yang diperoleh dari mengalahkan musuh dengan tingkat jauh lebih rendah akan berkurang secara drastis. Selain itu, semakin kuat monster yang dihadapi, semakin sulit pula bagi Elma untuk memicu pembalikan benteng. Monster dengan kemampuan yang lebih baik dapat memberikan serangan yang lebih sulit ditahan sepenuhnya, sehingga peluang untuk melakukan serangan balik semakin kecil. Pengetahuan mengenai mekanisme tersebut tampaknya belum diketahui oleh penduduk dunia ini. Bahkan dalam permainan aslinya, kelas Ksatria Berat bukanlah kelas yang mudah dipilih oleh pemain biasa. Ketika membuat karakter, pemain hampir tidak mungkin menemukannya tanpa terlebih dahulu mencari panduan dari internet. Para pengembang memang merancang kelas tersebut sebagai pilihan yang lebih cocok bagi pemain yang memahami sistem permainan secara mendalam. Karena jumlah pengguna Ksatria Berat sangat sedikit, kurangnya informasi mengenai kelas tersebut di dunia ini menjadi sesuatu yang masuk akal bagi Elma. Penduduk setempat mungkin hanya mengetahui bahwa Ksatria Berat adalah kelas dengan pertahanan tinggi tanpa memahami cara memanfaatkan kemampuan sebenarnya. Keraguan terhadap Elma akhirnya dihentikan oleh Gotan. Setelah menyaksikan sendiri kemampuan Elma selama serangan besar, Gotan memberikan jaminan penuh atas dirinya. Ia bahkan menunjukkan kemarahannya ketika para petualang dan pegawai persekutuan masih mempertanyakan Elma. Sikap Gotan membuat suasana di dalam persekutuan langsung menjadi sunyi. Kedudukan petualang peringkat D di persekutuan tersebut cukup tinggi. Petualang dengan peringkat lebih tinggi biasanya meninggalkan kota untuk mencari wilayah yang dihuni monster dengan tingkat lebih tinggi. Karena itu, di kota Rondalm, petualang peringkat D memiliki pengaruh yang cukup besar, sedangkan tingkat tertinggi yang kemungkinan dapat ditemukan di kota tersebut adalah peringkat C. Setelah Gotan memberikan jaminannya, tidak ada lagi yang berani mempertahankan tuduhan terhadap Elma. Permohonan kenaikan peringkatnya akhirnya disetujui. Gelar Elma berubah dari petualang peringkat F menjadi petualang peringkat E. Kenaikan tersebut memberikan keuntungan penting selain sekadar perubahan status. Batas alokasi pada pohon keterampilan miliknya ikut meningkat, sehingga Elma memperoleh ruang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan yang paling penting. Ia kini telah mendapatkan izin untuk memasuki ruang bawah tanah. Setelah resmi menjadi petualang peringkat E, Elma mulai memikirkan cara terbaik untuk melanjutkan perkembangannya. Ia tidak terlalu memprioritaskan peningkatan tingkat. Sebaliknya, ia ingin memanfaatkan kemampuan pembalikan benteng untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin di ruang bawah tanah selama kemampuan tersebut masih efektif. Elma memahami bahwa kesempatan menggunakan pembalikan benteng akan semakin berkurang seiring perkembangan. Ketika semakin banyak monster memiliki kemampuan khusus, serangan mereka tidak lagi mudah ditahan hanya dengan mengandalkan pertahanan. Monster dengan tingkat cukup tinggi juga menjadi lebih cerdas.
Jika menyadari bahwa serangan mereka tidak memberikan hasil akibat penguatan atau pelemahan tertentu, mereka dapat berhenti menyerang dan menunggu efek tersebut berakhir. Kemampuan melucuti, misalnya, hanya bertahan sekitar 1 menit. Dengan kecepatan Elma yang rendah akibat karakteristik Satria Berat, kesempatan untuk menggabungkan beberapa efek sekaligus juga sangat terbatas. Karena itu, kemampuan pembalikan benteng saat ini terutama dapat bekerja dengan baik berkat tambahan pertahanan awal yang besar dari pohon keterampilan serta bonus pertahanan dari zirah yang dikenakannya. Tanpa pembalikan benteng, perkembangan tingkat Elma akan menjadi jauh lebih sulit. Karena itu, ia mulai mempertimbangkan cara memperkuat kelasnya dengan kemampuan tambahan. Salah satu benda terpenting yang dibutuhkan adalah buku keterampilan untuk taring kegilaan membara. Kemampuan tersebut merupakan bagian penting agar Ksatria Berat dapat menunjukkan kemampuan sebenarnya. Sayangnya, buku keterampilan itu termasuk barang langka sehingga kemungkinan menemukannya di kota Rondalem cukup kecil. Meski demikian, Elma tetap berniat mencarinya. Ia memiliki cukup uang setelah serangan besar tersebut dan tidak mengalami kerugian hanya karena mencari barang yang dibutuhkannya. Dengan peringkat E yang telah diperoleh dan akses menuju ruang bawah tanah yang kini terbuka, Elma siap melanjutkan aktivitasnya sebagai petualang sambil memanfaatkan kekuatan Satria Berat dan kekayaan yang baru saja dikumpulkannya. Setelah mendapatkan peringkat E dan akses menuju ruang bawah tanah, Elma mengunjungi sebuah toko di kawasan pasar yang menjual berbagai perlengkapan untuk para petualang. Di dalamnya terdapat ramuan penyembuh, bom asap, boneka pengalih, dan berbagai barang lain yang berguna untuk menghadapi monster. Ramuan penyembuh merupakan cairan yang dapat memulihkan kondisi tubuh setelah diminum. Namun, efeknya tidak bekerja secara langsung. Bergantung pada kualitasnya, seseorang perlu meminum dalam jumlah tertentu agar pemulihannya terasa. Proses mengambil botol, membuka wadah, meminum isinya, hingga menghabiskannya membutuhkan waktu dan membuat pengguna sangat rentan terhadap serangan. Pemulihan yang diberikan pun berlangsung secara bertahap, sehingga jumlah kondisi tubuh yang dipulihkan belum tentu mampu mengejar kerusakan yang diberikan musuh. Karena itu, ramuan penyembuh tidak dapat digunakan dengan cara terus-menerus diminum selama pertarungan untuk memaksa tubuh bertahan. Sebagian besar kemampuan pemulihan juga memiliki kelemahan serupa karena pengguna membutuhkan waktu ketika menggunakannya dan menjadi lebih rentan selama proses tersebut. Meski demikian, membawa persediaan barang pemulihan tetap sangat penting bagi siapapun yang hendak memasuki ruang bawah tanah. Elma akhirnya membeli 3 ramuan penyembuh dengan harga 72.000 keping emas. Harganya cukup mahal, tetapi menghemat uang untuk perlengkapan pemulihan bukanlah pilihan yang bijaksana. Jika persediaannya habis ketika berada di dalam ruang bawah tanah, kekurangan barang pemulihan dapat menyebabkan kematian. Karena keselamatan jauh lebih penting daripada menghemat sejumlah uang, Elma tetap melakukan pembelian tersebut. Setelah itu, Elma mencari informasi mengenai buku keterampilan. Itulah tujuan utama yang ingin dicapainya. Buku keterampilan tidak memberikan satu kemampuan saja, melainkan memungkinkan seseorang memperoleh keseluruhan pohon keterampilan. Namun, tidak semua pohon keterampilan tersedia dalam bentuk buku. Pohon keterampilan khusus kelas seperti Sumpah Zirah Berat tidak dapat diperoleh melalui buku keterampilan, sedangkan pohon keterampilan umum seperti ilmu pedang dasar dan peningkatan kekuatan serangan dapat diperoleh dengan cara tersebut. Ada batasan lain yang membuat pemilihan pohon keterampilan menjadi penting. Setiap orang hanya dapat memiliki maksimal 3 pohon keterampilan. Jika seseorang ingin memperoleh pohon keterampilan baru setelah mencapai batas tersebut, salah satu pohon yang sudah dimiliki harus dilepaskan. Seluruh poin keterampilan yang sebelumnya telah ditempatkan pada pohon tersebut juga akan hilang. Karena itu, memperoleh buku keterampilan bukan sekedar masalah menemukan barang yang diinginkan, tetapi juga menentukan kemampuan mana yang layak dipertahankan. Buku yang paling dicari Elma adalah buku keterampilan taring kegilaan membara. Bagi seorang Ksatria Berat, kemampuan tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari perkembangan kelasnya. Dalam dunia sihir, tahap seorang Ksatria Berat sebelum mendapatkan taring kegilaan membara pada dasarnya hanya dianggap sebagai tahap awal. Kelas tersebut baru benar-benar memperlihatkan kekuatan sebenarnya setelah kemampuan itu diperoleh. Taring kegilaan membara memiliki kecocokan luar biasa dengan kemampuan dalam Sumpah Zirah Berat.
Dalam kondisi tertentu, perpaduan keduanya memungkinkan satria berat menghasilkan kerusakan berkali-kali lebih besar daripada kelas yang secara khusus berfokus pada serangan. Ksatria berat dengan susunan kemampuan lengkap bahkan tidak tepat disebut sebagai pelindung maupun penyerang. Dengan perlengkapan dan kemampuan yang sesuai, kelas tersebut dapat berubah menjadi senjata hidup yang mampu menghasilkan serangan dahsyat secara berulang. Elma ingin memperoleh kemampuan itu secepat mungkin, namun buku keterampilan taring kegilaan membara termasuk barang langka. Jumlah kelas yang dapat memanfaatkannya juga tidak banyak sehingga harganya seharusnya tidak terlalu tinggi. Masalah sebenarnya adalah menemukan satu yang tersedia untuk dijual. Dari pemilik toko, Elma kemudian mengetahui kenyataan yang tidak pernah diketahuinya. Perdagangan buku keterampilan ternyata dilarang. Orang yang memperoleh sebuah buku keterampilan diperbolehkan menggunakannya sendiri, tetapi tidak boleh menjualnya secara bebas kepada orang lain. Buku tersebut harus diserahkan kepada persekutuan petualang, yang kemudian menjualnya kepada kaum bangsawan atau pihak yang berafiliasi dengan gereja. Informasi tersebut membuat pencarian Elma menjadi jauh lebih sulit. Dalam dunia sihir, memburu barang langka tertentu saja sudah merupakan pekerjaan yang melelahkan. Peluang munculnya barang yang diinginkan sangat rendah, sehingga seseorang dapat berkali-kali mengalahkan monster tanpa mendapatkan hasil. Bahkan, barang yang selama ini dicari seringkali justru muncul ketika pencarian tersebut sudah dihentikan. Di dunia nyata, keadaan itu jauh lebih buruk. Elma tidak dapat memasuki ruang bawah tanah berulang kali dalam sehari seperti karakter permainan. Tubuhnya memiliki keterbatasan dan membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Karena itu, mengandalkan perburuan barang langka sebagai satu-satunya cara memperoleh buku keterampilan tertentu hampir mustahil dilakukan secara terus-menerus. Elma juga menyadari bahwa kekuasaan kaum bangsawan di dunia ini jauh lebih besar daripada yang selama ini dipahaminya. Ada kemungkinan besar buku keterampilan yang dikumpulkan di Rondalm dikuasai oleh keluarga Edvan, tempat ia sebelumnya tinggal. Kenyataan tersebut terasa semakin menyebalkan karena Elma sendiri secara teknis masih merupakan bagian dari keluarga bangsawan itu. Pemilik toko kemudian memberikan petunjuk mengenai sebuah tempat lain yang dapat dikunjungi Elma. Tempat tersebut memperdagangkan barang-barang yang diambil dari petualang yang telah meninggal. Barang semacam itu seharusnya diserahkan kepada persekutuan petualang, tetapi toko bawah tanah tersebut juga memperjualbelikannya secara ilegal. Selain barang milik petualang yang telah meninggal, tempat itu juga memperdagangkan buku keterampilan secara sembunyi-sembunyi. Praktik tersebut ternyata telah menjadi rahasia umum. Persekutuan petualang mengetahui keberadaan toko-toko semacam itu, tetapi tidak selalu mengambil tindakan selama kegiatan mereka tidak dilakukan secara terang-terangan. Sebagian petualang bahkan bergantung pada barang-barang tersebut untuk bertahan hidup. Dalam sistem resmi sekalipun, barang milik petualang yang meninggal seringkali pada akhirnya jatuh ke tangan bangsawan, bukan kepada keluarga orang yang telah meninggal. Buku keterampilan mengalami nasib serupa. Barang tersebut dibeli dari petualang dengan harga rendah, kemudian dikumpulkan oleh kaum bangsawan. Banyak bangsawan bahkan tidak menggunakan buku-buku tersebut dan hanya menyimpannya sebagai aset. Sistem yang telah berlangsung lama itu menguntungkan pihak yang berkuasa sehingga tidak ada dorongan untuk mengubahnya. Kesulitan para petualang biasa hampir tidak menjadi perhatian. Mendengar kenyataan tersebut membuat Elma merasa sesak. Selama 15 tahun hidup di dunia itu, ia sama sekali tidak menyadari keadaan sebenarnya. Ia terlalu berfokus pada latihan pedang sehingga tidak pernah memahami bagaimana sistem sosial di sekitarnya bekerja. Elma kemudian menyadari bahwa kekagumannya terhadap ayahnya yang sombong sebelum ingatan kehidupan sebelumnya kembali kemungkinan besar berasal dari pandangan hidupnya yang sempit. Hampir semua orang di keluarga Edvan, kecuali kepala keluarga, hidup dalam keadaan yang menyerupai perbudakan. Jika ingatan kehidupan sebelumnya tidak pernah kembali dan Elma memperoleh kelas pendekar pedang seperti yang diharapkan, ia mungkin akan menerima kehidupan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan tumbuh menjadi bagian dari sistem yang sama. Kesadaran itu membuat Elma bersyukur karena berhasil melepaskan nilai-nilai tersebut. Sebelum meninggalkan toko, ia juga menerima peringatan agar keberadaan tempat itu tidak diketahui oleh keluarga Count Edvan maupun pejabat kota. Elma memahami pentingnya menjaga kerahasiaan tersebut, terlebih karena identitasnya sebagai putra Count Edvan sendiri tidak boleh terbongkar.
Setelah memperoleh petunjuk mengenai tempat perdagangan bawah tanah, Elma menuju lokasi yang telah diberitahukan oleh pemilik toko perlengkapan petualang. Tempat tersebut berada di sebuah bangunan kecil yang tampak sepi di kawasan lampu merah. Bagian dalam bangunan dipenuhi udara berasap. Seorang perempuan tua yang menjadi pemilik toko duduk sambil mengisap pipa dengan ujung logam. Elma mengusir asap di hadapannya dengan tangan sebelum mengamati keadaan sekitar. Awalnya Elma meragukan bahwa buku keterampilan benar-benar dapat ditemukan di tempat seperti itu. Berbagai barang tergeletak tidak beraturan di atas beberapa tempat pajangan, mulai dari pedang, kalung, hingga batu sihir. Di salah satu sisi ruangan terdapat sebuah rak buku yang dipenuhi debu. Beberapa buku tua yang tebal dan dihiasi permata tersusun di atasnya. Setelah diperhatikan lebih dekat, Elma menyadari bahwa benda-benda tersebut adalah buku keterampilan. Bahkan terdapat 5 buku sekaligus. Pemilik toko menganggap perlengkapan Elma terlalu lemah dan menilai bahwa tempat tersebut bukan tempat yang seharusnya dikunjungi petualang pemula. Penilaian itu kemungkinan berasal dari perkiraan tingkat Elma berdasarkan zirah yang dikenakannya. Namun, Elma memiliki uang yang cukup untuk melihat-lihat barang yang tersedia dan mulai memeriksa buku keterampilan yang dipajang. Buku pertama yang diperiksa adalah buku keterampilan ilmu memanah dasar. Buku tersebut memungkinkan seseorang memperoleh pohon keterampilan ilmu memanah dasar, termasuk tambahan kekuatan serangan ketika menggunakan busur, serta berbagai kemampuan memanah tingkat pemula. Nilai pasarnya mencapai 2 juta keping emas berdasarkan kemampuan identifikasi Elma. Harga tersebut langsung mengejutkan Elma karena jauh lebih mahal dibandingkan harga yang ia kenal dari dunia sihir. Dalam permainan, nilai pasar yang ditampilkan melalui kemampuan kelas dihitung berdasarkan riwayat transaksi dalam satu negara. Karena itu, harga yang tertera di dunia ini kemungkinan juga dihitung berdasarkan transaksi yang terjadi di dalam negeri. Monopoli kaum bangsawan terhadap buku keterampilan telah mengubah benda tersebut menjadi barang istimewa yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, sehingga harga pasarnya ikut melonjak. Namun, harga sebenarnya di toko itu bahkan lebih tinggi. Buku ilmu memanah dasar dijual seharga 3 juta keping emas. Pemilik toko menetapkan harga tersebut karena perdagangan yang dilakukannya sangat berisiko. Meskipun pejabat tertentu memilih menutup mata, jika pihak yang lebih tinggi mengetahui kegiatan tersebut, nyawa pemilik toko sendiri dapat terancam. Bagi Elma, harga tersebut sangat berat. Saat itu ia hanya memiliki sekitar 900.000 keping emas. Bahkan, jika perisai iblis gila berhasil dijual, jumlah yang diperolehnya paling banyak sekitar 3 juta keping emas. Dengan kondisi tersebut, membeli buku keterampilan langka yang benar-benar dibutuhkannya masih berada jauh di luar kemampuannya. Elma kemudian memeriksa 3 buku lainnya. Buku kedua adalah Peningkatan Kekuatan Sihir, sebuah pohon keterampilan yang berfokus pada peningkatan statistik kekuatan sihir. Bagi seseorang yang tidak sepenuhnya mengkhususkan diri pada kekuatan sihir, pohon keterampilan tersebut kurang menarik. Meski demikian, di dunia yang kematian berarti akhir segalanya, peningkatan kemampuan secara langsung dapat menjadi pilihan aman bagi petualang tingkat rendah yang lebih mengutamakan kestabilan. Buku ketiga adalah Kotak Kejutan, sebuah pohon keterampilan yang terkenal karena memberikan berbagai manfaat terhadap keberuntungan dan membuka banyak strategi unik. Dalam dunia sihir, pohon keterampilan tersebut memungkinkan pemain mengambil resiko besar untuk menghadapi lawan yang tingkatnya lebih tinggi dengan mengandalkan kemungkinan yang sangat kecil. Namun, ketika risiko kematian benar-benar diperhitungkan, strategi semacam itu jarang memberikan hasil yang sepadan. Meskipun menyenangkan untuk dimainkan dalam permainan, ketergantungan pada keberuntungan menjadi pilihan yang buruk ketika kegagalan berarti kehilangan nyawa. Buku keempat adalah Perlindungan Unsur. Pohon keterampilan tersebut memberikan ketahanan terhadap 4 unsur utama, yaitu api, air, tanah, dan angin. Perlindungan itu tidak mencakup seluruh jenis serangan karena masih terdapat teknik dengan atribut lain, tetapi banyak kemampuan yang termasuk dalam 4 unsur tersebut. Karena itu, perlindungan unsur dapat menjadi pertahanan yang sangat kuat dalam keadaan tertentu dan cukup berguna bagi anggota kelompok petualang. Namun, tidak banyak orang yang ingin menjadikan karakternya sebagai spesialis yang hanya berfungsi untuk melawan jenis serangan tertentu. Mengalokasikan terlalu banyak poin keterampilan ke dalam pohon.
Keterampilan tersebut juga dapat menyebabkan kekurangan kemampuan menyerang dan membuat daya serang menjadi lemah. Meski demikian, bagi kelas yang memiliki kelemahan terhadap serangan sihir, kemampuan itu tetap dapat menjadi pilihan pertahanan yang masuk akal. Keempat buku tersebut memang merupakan barang langka, tetapi tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan Elma. Ia tidak terlalu kecewa karena sejak awal tidak berharap menemukan buku keterampilan taring kegilaan membara pada percobaan pertama. Yang lebih penting, kunjungan tersebut memberinya gambaran mengenai posisi buku keterampilan dalam masyarakat serta harga yang harus dibayar untuk memperolehnya. Ia masih dapat mencari toko lain atau meminta pemilik toko tersebut mencarikan barang tertentu jika suatu saat mendapatkannya. Elma kemudian mengambil buku terakhir dari rak. Setelah membacanya, ia terkejut karena buku tersebut ternyata adalah buku keterampilan taring kegilaan membara, kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh kelas ksatria berat. Buku itu memungkinkan seseorang memperoleh seluruh pohon keterampilan taring kegilaan membara dan memiliki nilai pasar resmi sebesar 30 juta keping emas. Deskripsi kemampuannya menggambarkan seorang pengguna yang terus bergerak meskipun tubuhnya telah rusak parah, seolah tidak ada sesuatu pun yang mampu menghentikan kegilaannya. Elma merasa sangat senang karena tidak menyangka dapat menemukan buku yang selama ini dicarinya dengan begitu cepat. Bagi ksatria berat, taring kegilaan membara merupakan kemampuan yang membuat kelas tersebut benar-benar menunjukkan kekuatan sejatinya. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi kekecewaan setelah mengetahui harga jual di toko tersebut. Buku taring kegilaan membara dihargai 50 juta keping emas. Harga buku ilmu memanah dasar mencapai 3 juta, peningkatan kekuatan sihir 6 juta, kotak kejutan 15 juta, dan perlindungan unsur 30 juta. Seluruh harga tersebut menunjukkan bahwa Broken Grimoire Company benar-benar menjual barang dengan keuntungan yang sangat besar. Elma juga memperhatikan bahwa buku-buku dengan harga luar biasa mahal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa penjagaan khusus. Pemilik toko justru menunjukkan sikap santai dan percaya diri. Ia tidak menganggap Elma sebagai ancaman dan bahkan mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mengalahkan 5 orang dalam sebuah perkelahian. Sikap tersebut membuat Elma memahami bahwa penampilannya yang terlihat lemah tidak berarti dirinya berada di tempat yang aman untuk mengambil sesuatu secara paksa. Karena tidak mampu membeli buku keterampilan itu sekarang, Elma meminta agar buku tersebut disimpan untuknya sementara. Ia bertekad mengumpulkan 50 juta keping emas dan kembali membelinya. Pemilik toko akhirnya bersedia menyimpannya, tetapi menetapkan biaya tambahan 5 juta keping emas sebagai imbalan. Elma hanya dapat menerima kenyataan tersebut dengan rasa pasrah terhadap kemampuan berdagang pemilik toko. Dengan harga yang harus dikumpulkan mencapai 55 juta keping emas, Elma perlu mencari cara untuk meningkatkan kekayaannya secara drastis. Memasuki ruang bawah tanah menjadi pilihan yang paling masuk akal karena tempat tersebut menawarkan peluang mendapatkan uang dan barang berharga. Untuk sementara, strategi yang dapat dilakukan Elma adalah memanfaatkan kemampuannya sebaik mungkin dan memburu barang-barang langka yang dapat dijual dengan harga tinggi. Setelah berpisah dari Klein dan Rhys, Elma bersama Luz menuju kedai yang berada di sebelah persekutuan petualang untuk membicarakan rencana mereka. Sebagai anggota pertama kelompok barunya, Luz masih terlihat ragu terhadap kemampuannya sendiri. Perlakuan Klein selama ini telah membuatnya terbiasa menganggap dirinya sebagai petualang yang lemah dan tidak berguna. Ia merasa bahwa Elma mungkin hanya menerimanya karena kasihan dan khawatir dirinya tidak cukup kuat untuk memberikan kontribusi dalam kelompok. Namun, keraguan itu ternyata hanya berlaku pada kemampuan bertarungnya. Ketika memikirkan alasan Elma membelanya, Luz justru sempat memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia bahkan mengira Elma tertarik kepadanya sejak pandangan pertama. Dengan wajah memerah, ia membayangkan kemungkinan hubungan yang lebih dekat dan menganggap dirinya cukup menarik untuk membuat seorang petualang tingkat lebih tinggi tertarik kepadanya. Sikap tersebut membuat Elma menyadari bahwa Luz sebenarnya bukan gadis yang sepenuhnya rendah diri. Setelah kembali serius, Luz menjelaskan bahwa ia tetap ingin menjadi petualang dan tidak ingin hidup dari belas kasihan orang lain. Ia berterima kasih karena Elma telah membelanya, tetapi tidak ingin diterima hanya karena rasa kasihan. Luz berniat memperbaiki kemampuannya dengan mencari rekan lain yang tingkatnya lebih rendah dan berusaha mendapatkan kemampuan serangan yang layak.
Elma kemudian menjelaskan bahwa alasan dirinya merekrut Luz bukanlah karena belas kasihan, melainkan karena pohon keterampilan keberuntungan besar yang dimiliki Luz. Pohon keterampilan tersebut merupakan kemampuan langka yang secara alami dapat dimiliki oleh beberapa kelas, terutama badut dan pedagang. Kemampuan itu meningkatkan sebuah statistik tersembunyi bernama keberuntungan. Keberuntungan memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seorang petualang. Statistik tersebut memengaruhi peluang menghasilkan serangan kritis dan kemungkinan terkena serangan kritis dari musuh. Selain itu, keberuntungan juga menentukan peluang memperoleh barang jarahan, kemungkinan munculnya monster langka, serta peluang terjadinya berbagai kejadian langka. Dalam sebuah kelompok, peluang memperoleh barang jarahan mengikuti nilai keberuntungan tertinggi di antara para anggota. Karena itu, satu orang dengan keberuntungan sangat tinggi dapat memberikan keuntungan kepada seluruh kelompok. Nilai awal keberuntungan juga penting karena statistik tersebut tidak bertambah banyak hanya dengan meningkatkan tingkat. Peningkatannya memerlukan perlengkapan khusus atau pengembangan pohon keterampilan keberuntungan besar. Jika dikembangkan dengan benar, pohon keterampilan tersebut dapat meningkatkan peluang memperoleh barang jarahan hingga 5 bahkan 10 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Elma memahami mekanisme tersebut secara mendalam berkat pengetahuannya mengenai dunia sihir. Ia mengetahui rumus yang menghubungkan nilai keberuntungan dengan peningkatan peluang barang jarahan sehingga dapat memanfaatkan kemampuan Luz jauh lebih baik daripada petualang biasa. Luz kemudian menunjukkan statusnya kepada Elma. Ia merupakan badut tingkat 13 dengan kesehatan 20 dan tenaga sihir 19. Kekuatan serangannya hanya 13 setelah tambahan dari perlengkapan, pertahanannya 9, kekuatan sihirnya 12, dan kelincahannya 21. Perlengkapan yang digunakan hanya sebuah pisau sirkus. Kemampuan khususnya adalah kucing pemanggil, sedangkan kemampuan normalnya hanya tusukan dadu. Luz mengakui bahwa kemampuan serangannya hampir tidak berguna. Selama berada di kelompok Klein, ia hanya mampu berdiri di garis depan dan menerima serangan musuh sebagai pelindung. Walaupun ucapan Klein sangat menyakitkan, sebagian penilaiannya memang terasa benar bagi Luz karena ia sendiri tidak mampu menghasilkan kerusakan yang memadai. Elma terkejut karena Luz memperlihatkan status pribadi tersebut tanpa ragu. Informasi seperti tingkat, statistik, perlengkapan, dan kemampuan seharusnya tidak diberikan kepada sembarang orang karena dapat digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan seseorang. Namun, Luz mempercayai Elma dan merasa lebih baik memperlihatkan semuanya sejak awal daripada membiarkan Elma memiliki harapan terlalu tinggi lalu kecewa setelah mengetahui kondisinya. Justru dari informasi tersebut, Elma semakin yakin bahwa Luz sangat berharga. Kucing pemanggil merupakan kemampuan khusus yang meningkatkan keberuntungan pemiliknya hingga 500%. Keberadaan seseorang dengan kemampuan seperti itu sangat penting bagi kelompok yang ingin menjelajahi ruang bawah tanah dan mencari barang jarahan langka. Dalam dunia sihir, petualang tingkat tinggi yang berburu barang langka hampir tidak dapat mengabaikan anggota yang memiliki keberuntungan besar. Karena itu, banyak pemain sengaja mengembangkan pohon keterampilan tersebut. Semakin banyak poin yang ditanamkan ke dalamnya, semakin jauh kemampuan khususnya dapat berkembang dan semakin besar peningkatan keberuntungan yang diperoleh. Luz kemudian memperlihatkan susunan pohon keterampilannya. Seluruh poin yang dimilikinya telah digunakan. Ia mempunyai 2 poin pada akrobatik si bodoh, 15 poin pada keberuntungan besar, dan tidak memiliki poin pada peningkatan kekuatan serangan. 2 poin pada akrobatik si bodoh memberikan kemampuan tusukan dadu. Kemampuan tersebut merupakan serangan tusukan dengan 6 kemungkinan hasil. Setiap angka memberikan efek tambahan berbeda, sedangkan hasil angka 6 memberikan pengganda kerusakan sebesar 1,3 kali, sekaligus menghasilkan serangan kritis otomatis. Meskipun terdengar kuat, tusukan dadu sebenarnya tidak efektif dalam perhitungan kerusakan per detik. Bahkan dengan keberuntungan tinggi, serangan biasa tetap menghasilkan kerusakan yang lebih stabil. Karena itu, Luz merasa kecewa setelah memperoleh kemampuan serangan tersebut. Ia mungkin awalnya mengira kemampuan itu akan membuatnya mampu bertarung, tetapi kenyataannya kemampuan tersebut bahkan kalah efektif dibandingkan serangan biasa. Luz kemudian menyadari bahwa pembagian poin keterampilannya mungkin merupakan kesalahan.
Ia terlalu bersemangat setelah mengetahui bahwa keberuntungan besar merupakan pohon keterampilan langka dan kuat, sehingga 15 poin diberikan ke sana. Seandainya poin tersebut dibagi lebih seimbang dengan akrobatik si bodoh dan peningkatan kekuatan serangan, kemampuan bertarungnya mungkin akan jauh lebih baik. Namun, Elma sama sekali tidak melihat susunan tersebut sebagai kegagalan. Justru kombinasi itu merupakan alasan utama dirinya ingin merekrut Luz. Badut memang memiliki statistik dasar yang rendah, sementara keberuntungan besar membutuhkan banyak poin keterampilan. Akan tetapi, kombinasi keberuntungan besar dan akrobatik si bodoh dapat menghasilkan gaya bertarung yang sangat khas dengan memanfaatkan nilai keberuntungan yang tinggi. Dalam dunia sihir, susunan seperti itu dikenal sebagai badut keberuntungan. Kelas tersebut memang memiliki kelemahan pada tahap awal, tetapi dapat berkembang menjadi petualang yang sangat efektif dalam penjelajahan ruang bawah tanah. Keberuntungan tinggi meningkatkan peluang memperoleh barang langka, sementara akrobatik si bodoh dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan berbagai efek yang sulit diprediksi. Karena memahami potensi tersebut, Elma memperkirakan bahwa ekspedisi berikutnya dapat menghasilkan sedikitnya 30 juta keping emas, sekaligus meningkatkan tingkat Luz hingga 30. Elma juga telah mengetahui jenis monster yang cocok untuk meningkatkan tingkat seorang badut dalam rentang tingkat Luz saat ini. Dengan demikian, susunan keterampilan yang selama ini dianggap Luz sebagai kesalahan justru dapat menjadi kekuatan utama kelompok baru tersebut. Elma dapat menggunakan pertahanan ksatria berat untuk menghadapi monster secara langsung, sementara Luz memanfaatkan keberuntungan besarnya untuk meningkatkan peluang memperoleh barang jarahan langka. Kemampuan keduanya dapat saling melengkapi untuk menghasilkan pengalaman, kekayaan, dan perkembangan tingkat secara bersamaan. Setelah meninggalkan Rondalm, Elma dan Luz melanjutkan perjalanan menuju ruang bawah tanah pertama yang akan mereka kunjungi di dunia ini. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu cukup lama sehingga mereka bermalam di sebuah penginapan desa yang berada di pinggir hutan. Setelah beristirahat, keduanya kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Dalam pengetahuan yang dimiliki Elma dari dunia sihir, ruang bawah tanah sebenarnya dikenal sebagai lubang mimpi. Nama tersebut berasal dari legenda mengenai Alzaros, dewa imajinasi yang sedang tertidur. Alzaros memiliki kekuatan untuk menjadikan imajinasinya sebagai kenyataan. Dalam rentang waktu yang jauh melampaui pemahaman manusia, ia menciptakan dunia dengan memenuhi kehampaan menggunakan berbagai dewa. Namun, keabadian yang sangat panjang akhirnya membuat Alzaros menjadi gila. Para dewa yang dahulu diciptakannya kemudian menyegel sang dewa pencipta. Meskipun telah disegel, mimpi buruk yang muncul dari pikirannya tetap memengaruhi dunia nyata. Mimpi buruk Alzaros menciptakan gerbang di dunia nyata. Dari gerbang tersebut muncul berbagai makhluk aneh yang kemudian dikenal sebagai monster. Wilayah yang terbentuk di sekitar gerbang itulah yang secara umum disebut ruang bawah tanah. Monster sendiri merupakan makhluk yang keberadaannya tidak stabil. Ketika mati, tubuh mereka akan hancur menjadi partikel-partikel. Dari kehancuran tersebut, biasanya tersisa batu sihir yang berfungsi sebagai inti monster. Dalam keadaan tertentu, sebagian kecil mana milik Alzaros juga dapat mengubah suatu benda menjadi barang khusus yang tertinggal setelah monster mati. Setiap ruang bawah tanah memiliki penguasa yang disebut Raja Mimpi. Makhluk tersebut merupakan monster boss yang menjadi inti keberadaan ruang bawah tanah. Untuk menghilangkan sebuah ruang bawah tanah sepenuhnya, Raja Mimpi harus dikalahkan. Selama dibiarkan, ruang bawah tanah akan terus menghasilkan monster dan mengirimkannya keluar ke dunia. Karena itulah, ruang bawah tanah yang muncul di dekat kota biasanya segera ditaklukkan oleh para petualang. Setelah meninggalkan kota, petualang biasanya harus berhenti terlebih dahulu di desa terpencil yang berada dekat hutan sebelum melanjutkan perjalanan menuju ruang bawah tanah yang lebih jauh. Elma juga menyadari adanya perbedaan besar antara dunia ini dan dunia sihir yang dikenalnya. Negara-negara serta keadaan dunia tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Namun, para dewa yang dikenal masih sama. Elma sempat mempertimbangkan kemungkinan bahwa dunia ini merupakan tempat atau zaman berbeda dari permainan yang dikenalnya. Akan tetapi, pencarian informasi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan negara-negara yang dahulu dikenalnya.
Ia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban lebih jauh dan menerima kenyataan bahwa peradaban memang dapat runtuh serta menghilang setelah waktu yang sangat panjang. Tujuan Elma dan Luz adalah ruang bawah tanah bernama kotak mainan malaikat. Tingkat yang direkomendasikan untuk menaklukkan seluruh ruang bawah tanah tersebut adalah tingkat 50 atau lebih. Angka itu membuat Luz merasa cemas karena tingkat mereka masih jauh di bawahnya. Elma tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah. Tingkat rekomendasi tersebut berlaku untuk penaklukan penuh, sedangkan tujuan mereka kali ini hanya berburu monster tertentu di beberapa lantai awal untuk meningkatkan tingkat Luz. Elma juga memiliki pengetahuan mengenai monster yang muncul di kotak mainan malaikat sehingga dapat menentukan target yang paling sesuai. Dalam dunia sihir, ruang bawah tanah tidak memiliki bentuk tetap. Ketika muncul, jenis ruang bawah tanah dipilih secara acak dari sekitar 100 kemungkinan. Bentuk wilayahnya juga berubah setiap kali muncul. Namun, jenis monster dan barang jarahan yang tersedia tetap mengikuti pola yang sama. Karena itu, meskipun ruang bawah tanah di dunia nyata ini memiliki bentuk yang berbeda, pengetahuan lama Elma masih dapat digunakan untuk menentukan strategi. Rencana mereka sederhana. Elma akan menjadi pelindung sekaligus menarik perhatian monster. Dengan pertahanan ksatria berat yang tinggi, ia dapat menahan serangan musuh sementara Luz menyerang dari posisi yang lebih aman menggunakan senjata barunya, penusuk besi. Penusuk besi dibeli Elma dengan menghabiskan seluruh 800.000 keping emas yang diperolehnya dari misi serangan gerombolan mayat hidup. Karena tidak menemukan senjata yang sesuai di toko resmi, Elma mencari melalui toko bawah tanah seperti perusahaan Grimoire Rusak. Harga sebenarnya menjadi lebih mahal daripada nilai pasar karena jalur pembeliannya, tetapi senjata tersebut sangat cocok dengan strategi mereka. Penusuk besi memiliki tingkat rekomendasi 18 dan memberikan tambahan kekuatan serangan sebesar 3. Nilai pasarnya mencapai 550.000 keping emas. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menembus pertahanan tinggi. Setiap serangan yang berhasil akan dihitung seolah-olah nilai pertahanan lawan berkurang 15%. Senjata tersebut sebenarnya kurang menarik jika digunakan secara normal. Dibandingkan senjata lain dengan tingkat serupa, kemampuan dasarnya cukup buruk. Efek khususnya memang sangat berguna terhadap lawan dengan pertahanan tinggi, tetapi menghadapi monster tingkat lebih tinggi juga membuat pengguna jauh lebih sulit bertahan hidup. Karena itu, bahkan dalam dunia sihir, senjata dengan karakteristik seperti itu jarang digunakan. Namun, bagi kelompok Elma dan Luz, penusuk besi sangat ideal. Efek khususnya memiliki sinergi dengan kemampuan Luz dan memungkinkan mereka memburu monster yang lebih tinggi tingkatnya daripada Luz. Elma sendiri tidak dapat membunuh target mereka dengan efektif menggunakan senjata tersebut sehingga Luz menjadi pengguna yang paling sesuai. Luz awalnya merasa tidak pantas menerima senjata semahal itu. Ia bahkan menganggap dirinya harus mempertaruhkan nyawa demi menjaga penusuk besi karena Elma telah mengeluarkan sekitar 850.000 keping emas untuk membantunya. Jumlah tersebut terasa sangat besar bagi Luz, terutama setelah sebelumnya ia dikeluarkan dari kelompok Klein hanya karena masalah pembagian hasil sebesar 500.000 keping emas. Elma tidak ingin Luz mengorbankan dirinya demi sebuah senjata. Penusuk besi pada akhirnya dapat diganti jika rusak atau hilang, sedangkan nyawa Luz tidak dapat digantikan. Selain itu, Elma juga mengetahui bahwa mendapatkan kembali 850.000 keping emas tidak akan terlalu sulit selama Luz benar-benar memanfaatkan keberuntungan besarnya. Meski demikian, Elma menyadari bahwa ketergantungannya terhadap Luz jauh lebih besar daripada sekadar masalah perlengkapan. Luz merupakan satu-satunya rekan yang memiliki kemampuan keberuntungan besar dan kucing pemanggil yang sangat cocok dengan rencana Elma. Ia membutuhkan kemampuan tersebut untuk memperoleh barang jarahan langka dan mengumpulkan 55 juta keping emas yang diperlukan untuk membeli buku keterampilan taring kegilaan membara. Elma juga tidak yakin pemilik perusahaan Grimoire Rusak akan terus menyimpan buku keterampilan tersebut. Jika buku itu terjual kepada orang lain, belum tentu Elma dapat menemukan salinan lainnya dalam waktu dekat. Bahkan, jika ia mencoba mencari petualang lain dengan keberuntungan besar, kemungkinan menemukan seseorang yang sesuai dengan Luz sangat kecil. Tanpa taring kegilaan membara, daya serang ksatria berat akan semakin tertinggal setelah melewati tahap awal perkembangan. Elma akan kesulitan mengalahkan monster tingkat tinggi sendirian, sehingga peningkatan tingkat dan pengumpulan uang akan menjadi jauh lebih lambat.
Membentuk kelompok besar juga bukan pilihan ideal karena hasil jarahan harus dibagi lebih banyak, pergerakan kelompok menjadi lebih sulit dikendalikan, dan konflik pembagian hasil seperti yang dialami Luz sebelumnya dapat kembali terjadi. Karena itu, keberadaan Luz sangat penting bagi rencana Elma. Ketika Elma menegaskan bahwa Luz adalah satu-satunya orang yang dibutuhkannya, Luz kembali salah memahami maksudnya sebagai pernyataan perasaan pribadi. Wajahnya memerah dan ia mulai salah tingkah. Sementara Elma sama sekali tidak memahami mengapa perkataannya ditafsirkan seperti itu. Saat Elma kembali memperhatikan peta, ia akhirnya melihat tujuan mereka. Di tengah hutan yang lebat tampak sebuah pusaran besar berwarna-warni seperti pelangi. Pusaran tersebut merupakan gerbang menuju kotak mainan malaikat, ruang bawah tanah pertama yang akan dijelajahi oleh Elma dan Luz bersama-sama. Setelah memasuki kotak mainan malaikat, Elma segera menerima pemberitahuan mengenai nama ruang bawah tanah tersebut beserta tingkat rekomendasinya yang mencapai tingkat 50. Baginya, angka itu tidak menjadi masalah karena tujuan mereka bukan menaklukkan seluruh ruang bawah tanah, melainkan memanfaatkan beberapa lantai pertama untuk meningkatkan tingkat Luz sekaligus mempersiapkan cara mendapatkan uang dalam jumlah besar. Bagian dalam kotak mainan malaikat tampak sangat berbeda dari ruang bawah tanah biasa. Lantai dan dindingnya dipenuhi pola warna-warni seperti kertas dinding yang cerah dan aneh, menciptakan suasana seperti tempat bermain yang seharusnya menyenangkan. Namun, kesan tersebut bertolak belakang dengan monster-monster yang hidup di dalamnya. Sebuah lorong selebar sekitar 4 meter membentang jauh ke depan dan sesekali bercabang menuju jalur lain. Luz tampak jauh lebih bersemangat dibandingkan ketika mereka masih berada di luar. Ia menggenggam penusuk besi dengan kuat dan berulang kali mengayunkannya untuk membuktikan kesiapannya. Elma menyadari bahwa semangat Luz cukup berlebihan karena tugas melindungi anggota kelompok sebenarnya merupakan tanggung jawabnya sebagai ksatria berat. Namun, setidaknya Luz sudah tidak terlihat takut dan telah memusatkan pikirannya pada tugas yang akan mereka lakukan. Sebelum bergerak lebih jauh, Elma membuka status dan memeriksa pohon keterampilannya. Ia memang sengaja menahan sebagian besar poin keterampilan yang diperoleh sampai benar-benar mengetahui situasi yang dihadapi. Menyimpan poin tersebut memberinya fleksibilitas untuk mengambil keterampilan tertentu sesuai kebutuhan atau bahkan mengalokasikan banyak poin sekaligus ke pertahanan untuk meningkatkan kemampuan bertahannya secara drastis dalam keadaan darurat. Cara pembagian poin juga perlu disesuaikan dengan kemampuan anggota kelompok dan tujuan perjalanan mereka. Dalam kondisi ideal, Elma ingin membangun ksatria berat dengan susunan keterampilan paling kuat. Hal tersebut berarti keterampilan dari pemula pedang sebaiknya ditekan seminimal mungkin, sementara pertahanan naik yang pada akhirnya akan digantikan juga sebisa mungkin tidak perlu dikembangkan terlalu jauh. Namun, kondisi nyata tidak selalu memungkinkan susunan ideal tersebut. Setelah mengalahkan Mad Hat, Elma memperoleh 7 peningkatan tingkat dan 7 poin keterampilan. Statusnya sebagai petualang peringkat E juga membuat batas alokasi keterampilannya sedikit lebih longgar. Dengan kondisi tersebut, ia akhirnya dapat mencapai 20 poin pada Sumpah Baja Berat dan memperoleh keterampilan penting bernama Hentakan Bayangan. Elma mengalokasikan 5 poin tambahan ke Sumpah Baja Berat dan menyisakan 2 poin sebagai cadangan. Setelah mencapai 20 poin, Hentakan Bayangan berhasil diperoleh. Hentakan Bayangan merupakan keterampilan yang sangat sering digunakan oleh kelas yang berperan sebagai pelindung karena mampu menarik perhatian musuh. Pengguna hanya perlu menginjak bayangan target untuk mencegah target tersebut melarikan diri. Namun, efek tersebut akan langsung terputus apabila kaki pengguna terangkat sedikit saja. Bagi Elma, keterampilan itu merupakan bagian penting dari rencana menghasilkan uang yang telah disusunnya. Tanpa Hentakan Bayangan, kotak mainan malaikat tidak akan menjadi pilihan tempat berburu yang tepat. Untuk tahap awal, prioritas mereka adalah meningkatkan tingkat Luz. Ksatria berat memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membantu anggota kelompok lain naik tingkat dengan menghadapi monster yang lebih kuat daripada kemampuan normal mereka.
Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan monster pertama yang sesuai dengan rencana. Dari kejauhan, tampak seekor beruang seperti boneka kain yang tingginya sekitar 1,5 meter. Tubuhnya tersusun dari potongan kain yang dijahit dengan tambalan di berbagai tempat, sedangkan kedua matanya berbentuk kancing. Meskipun penampilannya menyerupai mainan anak-anak, tingkatnya mencapai 20. Monster tersebut memiliki 41 HP dan 17 MP. Kekuatan serangannya mencapai 22, yang berarti serangannya dapat memberikan sekitar 18 kerusakan kepada Luz. Dengan HP Luz yang masih rendah, satu serangan saja akan mengurangi sebagian besar daya tahannya, tetapi tidak langsung menghabisinya. Elma tetap tidak berniat membiarkan serangan mengenai Luz, karena serangan kritis dapat menyebabkan keadaan yang jauh lebih berbahaya. Beruang tambalan juga memiliki gerakan yang lambat dan tidak memiliki keterampilan khusus yang mengkhawatirkan. Elma mengetahui hampir seluruh angka serta rumus yang pernah muncul dalam dunia sihir, sehingga ia dapat memperkirakan kemampuan monster tersebut dengan sangat tepat. Ia kemudian mengambil posisi di depan beruang tambalan dan menginjak bayangannya. Hentakan bayangan berhasil mengikat pergerakan monster tersebut. Luz segera bergerak menuju sisi buta beruang tambalan dan mulai menyerangnya menggunakan penusuk besi. Setiap tusukan membuat kapas dari tubuh boneka tersebut berhamburan. Pertahanan beruang tambalan memang cukup tinggi, tetapi kemampuan khusus penusuk besi membuat serangan Luz seolah-olah menghadapi pertahanan yang lebih rendah sebesar 15%. Karena itulah senjata tersebut sangat cocok digunakan untuk memburu monster yang tingkatnya lebih tinggi. Elma tetap mempertahankan perhatian monster kepadanya sambil menjaga agar kakinya tidak terangkat dari bayangan. Namun, hentakan bayangan tidak sepenuhnya mengunci tubuh target. Bayangan monster dapat memanjang hingga sekitar 2 meter. Ketika mencapai batas tersebut, muncul gaya tarik yang memperlambat gerakan target secara signifikan, tetapi monster masih dapat menyerang dari jarak tertentu. Kondisi lorong yang sempit juga membuat kemampuan itu tidak bisa dianggap sebagai penguncian mutlak. Beruang tambalan kemudian menunjukkan bentuk aslinya yang jauh lebih mengerikan. Ujung kedua lengannya robek dan mengeluarkan cakar panjang. Elma menangkis serangan tersebut menggunakan peri tanpa melepaskan kakinya dari bayangan. Monster itu segera memulihkan keseimbangannya dan menerjang kembali. Jahitan pada bagian perutnya terbuka, memperlihatkan mulut besar penuh taring. Elma menghentikan serangan tersebut dengan menghantam kepala monster menggunakan perisainya. Dengan kombinasi peri dan perisai, ia mampu menghadapi serangan beruang tambalan tanpa perlu melepaskan hentakan bayangan. Sementara itu, Luz terus menyerang dari sisi belakang. Setelah sekitar 10 serangan menggunakan penusuk besi, tubuh beruang tambalan akhirnya pecah. Kain dan kapas beterbangan sebelum perlahan menghilang. Dari sisa tubuhnya kemudian keluar sebuah batu sihir berwarna coklat muda. Elma memperoleh 36 poin pengalaman karena perbedaan tingkat antara dirinya dan monster tersebut membuat jumlah pengalaman yang diterimanya berkurang cukup besar. Namun, Luz memperoleh pengalaman dalam jumlah yang jauh lebih sesuai dengan tingkatnya. Luz sendiri justru langsung memeriksa sisa tubuh beruang tambalan dengan cemas. Ia berharap monster tersebut menjatuhkan barang langka agar dirinya dapat membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar berguna setelah menerima begitu banyak bantuan dari Elma. Elma memahami kegelisahannya, tetapi menggunakan keberuntungan besar untuk memaksa keberuntungan mendapatkan barang pada monster yang hanya digunakan sebagai sasaran peningkatan tingkat, justru dapat membuang potensi keberuntungan yang jauh lebih berharga. Hasil perburuan pertama sangat memuaskan. Luz naik dari tingkat 13 menjadi tingkat 16 sekaligus dalam satu perburuan. Perkembangan tersebut berjalan sesuai perhitungan Elma. Dengan mengalahkan 2 monster lain yang sesuai, Luz akan mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya. Namun, peningkatan tingkat hanyalah persiapan. Agar mereka benar-benar dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar, Luz masih perlu mengembangkan pohon keterampilan akrobatik si bodoh dan memperoleh keterampilan tertentu yang menjadi bagian penting dari susunan kemampuan keberuntungan besarnya. Setelah itu, persiapan mereka untuk memanfaatkan kotak mainan malaikat sebagai tempat berburu akan benar-benar lengkap. Serangan Luz kembali menghantam beruang tambalan hingga tubuh boneka raksasa itu hancur menjadi potongan kain dan kapas.
Perburuan di lantai awal kotak mainan malaikat berjalan semakin lancar karena Elma dan Luz telah menemukan pola kerjasama yang sangat efektif. Elma berdiri di garis depan, mengunci pergerakan monster dengan hentakan bayangan sekaligus menangkis serangannya. Sementara itu, Luz memanfaatkan celah dari sisi buta monster dan terus menusukkan penusuk besi. Pola tersebut memungkinkan Luz memperoleh pengalaman secara stabil tanpa harus menghadapi serangan secara langsung. Tingkatnya meningkat dari 16 menjadi 19 dalam waktu singkat. Perkembangan itu terasa luar biasa bagi Luz karena sebelumnya ia hampir tidak mengalami kemajuan ketika masih berada dalam kelompok Klein. Dengan kemampuan tempurnya yang rendah, ia kesulitan menghadapi monster yang sesuai dengan tingkatnya. Namun, bersama Elma, kekurangannya dapat ditutupi dengan sempurna. Elma memang sengaja membawa Luz berburu beruang tambalan. Target pertama mereka bukanlah barang jarahan, melainkan meningkatkan tingkat Luz hingga mencapai 21. Setelah mencapai batas tersebut, mereka akan meninggalkan area awal dan mulai menjalankan tujuan utama ekspedisi mereka, yaitu memburu Rana Emas. Setelah salah satu beruang tambalan dikalahkan, Luz memeriksa sisa tubuh monster dan menemukan sebuah barang. Ia mendapatkan perisai beruang, sebuah perisai kecil berbentuk lingkaran dengan wajah beruang lucu di permukaannya. Penemuan tersebut membuat Luz sangat gembira. Ia menganggap barang itu sebagai bukti bahwa dirinya mulai memberikan manfaat bagi kelompok barunya. Perisai beruang memiliki tingkat rekomendasi 10, tambahan pertahanan sebesar 12, dan nilai pasar sekitar 200.000 keping emas. Nilainya memang tidak terlalu besar dibandingkan barang-barang langka yang menjadi tujuan utama Elma, tetapi tetap merupakan keuntungan yang cukup baik bagi mereka. Elma sebenarnya tidak membutuhkan perisai tersebut karena perisai yang sedang digunakannya memiliki statistik lebih tinggi. Namun, perisai beruang berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah digunakan untuk bergerak. Ukurannya juga dapat memberikan kegunaan tertentu dalam kondisi yang membutuhkan kelincahan lebih besar. Meskipun begitu, Elma merasa kurang nyaman jika harus tampil di depan petualang lain menggunakan perisai dengan wajah beruang yang mencolok. Ia bahkan membayangkan kemungkinan mendapatkan julukan Ksatria Beruang. Pada akhirnya, Elma menerima perisai beruang tersebut. Keputusannya bukan karena barang itu benar-benar diperlukan, melainkan karena ia memahami bahwa Luz sangat membutuhkan bukti bahwa dirinya berguna. Setelah sebelumnya diperlakukan sebagai beban oleh kelompok Klein, mendapatkan barang jarahan dapat membuat kepercayaan diri Luz tetap terjaga. Di dunia sihir memang terdapat kepercayaan bahwa memperoleh barang langka yang tidak diinginkan dapat mengurangi peluang mendapatkan barang yang sebenarnya sedang dicari. Kepercayaan itu lebih merupakan tahayul daripada mekanisme yang benar-benar terbukti, tetapi Elma memilih untuk tidak membahasnya karena tidak ingin membuat Luz merasa bersalah atas keberuntungannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan kembali menemukan beruang tambalan. Pertarungan berlangsung sesuai pola yang telah mereka gunakan sebelumnya. Elma menahan monster di depan, sedangkan Luz menyerang dari sisi buta menggunakan penusuk besi sampai tubuh monster tersebut hancur. Dari pertarungan itu, Elma memperoleh 43 poin pengalaman. Jumlah tersebut cukup untuk meningkatkan tingkatnya dari 23 menjadi 24 dan memberinya 1 poin keterampilan. Pada saat yang sama, Luz akhirnya mencapai tingkat 21 yang sejak awal ditetapkan sebagai batas persiapan. Bagi Luz, perkembangan tersebut terasa hampir tidak masuk akal. Selama berada dalam kelompok sebelumnya, meningkatkan tingkat merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Sekarang, hanya dengan mengikuti strategi Elma dan menyerang monster yang telah ditahan dengan aman, tingkatnya meningkat dengan sangat cepat. Namun, setelah Luz mencapai tingkat 21, ia kembali memeriksa sisa tubuh beruang tambalan dan menemukan sebuah benda lain. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, perisai beruang muncul sebagai barang jarahan. Elma langsung menyadari bahwa kejadian tersebut sangat tidak biasa. Tingkat jatuh perisai beruang cukup rendah, sehingga 2 buah perisai muncul dari monster yang berurutan bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi dengan mudah. Perhatian Elma kemudian beralih kepada kemampuan keberuntungan Luz. Kelas badut memiliki kecenderungan memperoleh nilai keberuntungan awal yang tinggi sebagai kompensasi atas statistik dasar lainnya yang relatif rendah.
Jika nilai dasar keberuntungan Luz memang berada jauh di atas rata-rata, maka kemampuan khusus kucing pemanggil yang meningkatkan keberuntungan sebesar 500% akan menghasilkan efek yang sangat besar. Kucing pemanggil sendiri merupakan perkembangan dari kemampuan keberuntungan besar. Setelah 5 poin keterampilan dialokasikan ke pohon keterampilan keberuntungan besar, pemilik memperoleh semanggi berdaun 4 yang meningkatkan keberuntungan sebesar 200%. Setelah jumlah poin mencapai 15, kemampuan tersebut berkembang menjadi kucing pemanggil dengan peningkatan keberuntungan sebesar 500%. Luz telah mengalokasikan 15 poin ke dalam keberuntungan besar, sehingga kucing pemanggil sudah aktif. Jika nilai dasar keberuntungannya juga tinggi, kombinasi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan memperoleh barang langka secara drastis. Hal tersebut membuat Elma memahami potensi Luz dengan lebih jelas. Keberuntungan Luz bukan sekadar kemampuan tambahan, tetapi aset yang sangat berharga bagi kelompok yang memiliki pengetahuan mengenai monster, ruang bawah tanah, dan tingkat jatuh barang. Dengan target yang tepat, kemampuan tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar. Kegagalan kelompok Klein dalam memanfaatkan kemampuan itu kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya informasi. Mereka tidak mengetahui monster mana yang cocok untuk memanfaatkan keberuntungan tinggi, tidak mengetahui barang apa yang memiliki nilai besar, dan tidak memahami bagaimana kemampuan Luz memengaruhi hasil perburuan. Dalam situasi seperti itu, anggota kelompok yang memiliki kemampuan pendukung seringkali mudah dianggap sebagai beban. Kontribusinya tidak terlihat secara langsung dalam pertempuran, sementara manfaat sebenarnya baru terasa ketika strategi yang tepat digunakan. Fenomena serupa juga sering terjadi di dunia sihir. Elma juga menyadari bahwa kemampuan Luz mungkin telah memberikan peningkatan tingkat jatuh sejak awal. Klein dan Rhys kemungkinan sudah terbiasa dengan hasil tersebut sehingga tidak menyadari bahwa sumbernya berasal dari Luz. Tanpa pengetahuan mengenai sistem, peningkatan peluang yang besar dapat terlihat seperti keberuntungan biasa. Luz sendiri justru semakin bersemangat setelah menemukan perisai beruang kedua. Ia ingin mempertahankan barang tersebut dan bahkan merasa bahwa keberadaannya sangat membantu kelompok. Elma memahami antusiasmenya, tetapi tujuan mereka bukan mengumpulkan perisai beruang. Selain itu, tingkat Luz kini telah menyamai tingkat beruang tambalan. Ketika tingkat petualang semakin mendekati tingkat monster, pengalaman yang diperoleh dari monster tersebut akan menurun. Karena itu, terus memburu beruang tambalan tidak lagi menjadi metode peningkatan tingkat yang efisien. Tahap persiapan akhirnya selesai. Luz telah mencapai tingkat 21, kerjasama mereka sudah terbentuk, dan kemampuan keberuntungannya mulai menunjukkan potensi besar. Elma kemudian memutuskan untuk membawa Luz lebih jauh ke dalam kotak mainan malaikat. Mereka meninggalkan wilayah beruang tambalan dan mulai bergerak menuju sasaran utama ekspedisi. Setelah seluruh persiapan selesai, tujuan mereka kini beralih kepada perburuan ranah emas. Monster yang telah dipilih Elma untuk memanfaatkan kemampuan keberuntungan Luz sekaligus mulai menghasilkan keuntungan besar dari ruang bawah tanah tersebut.